Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode ke-32. Masih melanjutkan pembahasan tentang doa dalam Injil Yohanes. Doa Imam Agung. Yang ternyata dalam doa itu ada begitu banyak gagasan yang diberikan Yohanes agar kita pahami, mengerti, hayati, dan imani. Salah satu yang akan dibahas mengenai paham kemuliaan dalam bentuk doa. Dalam Injil Yohanes, ada satu perikopa yang sering kali kita dengarkan setiap kali kita misa requiem, misa kedukaan. Yaitu Injil Yohanes bab 14, mengenai rumah Bapa. Jadi kemuliaan itu apa? Kemuliaan adalah rumah Bapa. Rumah di mana Bapa tinggal. Dalam perikopa itu sangat indah bagaimana Yesus menjelaskan, "Aku akan membawa kamu ke rumah Bapa, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Cinta kasih keselamatan yang Tuhan berikan ketika kita diajak, dibawa oleh Yesus mengalami kemuliaan dalam rumah Bapa. Ada juga gagasan mengenai hubungan Bapa dengan anak. Ini cukup mendalam, juga cukup penting. Bagaimana kita sebaiknya memahami dan menghayati hubungan kasih Bapa dengan Yesus anaknya. Dan juga bagaimana Yesus menghayati kasihnya kepada Bapa. Keselamatan terjadi ketika kita diajak masuk mengalami kasih sejati, kasih antara Bapa dan Yesus. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih di dalam percakapan mengenai doa di dalam Yohanes bab 17. Dan pokok-pokok yang kita bicarakan adalah mencoba melihat bahwa di dalam doa Imam Agung Yohanes bab 17 itu tersembunyi di balik bentuk doa itu berbagai macam gagasan pokok di dalam Injil Yohanes. Kita sudah sampai pada nomor yang ke-9, menurut catatan saya. Sudah kita mulai, akan kita pakai sebagai titik tolak melanjutkan percakapan kita. Yaitu apapun judulnya mau dirumuskan, tetapi berkaitan dengan faham kemuliaan dalam bentuk doa. Maksudnya begini, kalau kita bicara tentang kemuliaan, kita bisa merumuskan atau mencoba memahami kemuliaan itu secara konseptual. Konsep-konsep kemuliaan. Tetapi di dalam Yohanes 17, kemuliaan itu tidak dijelaskan dengan konsep-konsep, melainkan dirumuskan dalam bentuk doa. Selalu begitu, nomor 1, 8, nanti sampai 12 kalau tidak salah. Gagasan-gagasan Yohanes yang paling pokok dalam bentuk doa. Kita ulangi dengan yang dalam judul doa untuk kemuliaan atau faham kemuliaan di dalam bentuk doa. Teksnya adalah bab 17 ayat 1, 4, 5. Jadi kata kuncinya adalah kemuliaan. Kita baca sekali lagi ayat 1. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di balik kalimat ini ada konsep tentang kemuliaan, bentuknya doa. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi,
dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kemuliaan lagi. Lalu ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Kalimat-kalimatnya seperti itu. Dan mungkin baik kalau sudah kita perhatikan, yang ayat 4, itu rumusannya ada kaitannya dengan bab 4 ayat 34. Coba kita baca lagi bab 17 ayat 4. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Ini berkaitan dengan yang dikatakan Yesus pada bab 4 ayat 34. Saya baca, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata-katanya berkaitan, menyelesaikan. Dan itu tentu saja berkaitan juga dengan kata-kata yang diucapkan Yesus menurut Injil Yohanes ketika Yesus tergantung di salib. Rumusannya sudah selesai. Jadi kaitan ketiga ayat itu terdapat pada kata selesai, menyelesaikan. Maka pertanyaannya adalah, kalau sekarang kita coba rumuskan di dalam konsep, di dalam rumusan kalimat-kalimat biasa, kalau demikian kemuliaan itu apa? Jawabannya bermacam-macam. Salah satunya kita ambil dari ayat-ayat dalam Injil Yohanes yang lain. Kita coba lihat beberapa ayat untuk mencoba memahami kata kemuliaan atau permuliakanlah itu. Bab 14 ayat 2 sampai 3. Bab 14 itu rumusannya adalah rumah Bapa. Ini bahasa manusia tentu saja, masa Bapa mempunyai rumah kan tidak. Tetapi tempat di mana Bapa tinggal. Nah, kita tidak tahu Bapa itu tinggal di mana, tentu saja di dalam hati kita. Oleh karena itu, kalau kita baca bab 14 ayat 2 sampai 3, kata-katanya begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapa itulah kemuliaan itu berada. Karena kalau rumahnya itu diberi tanda kurung, sebetulnya kemuliaan yang ada di rumah Bapa itu, rumahnya dikurung, jadinya Bapa. Kemuliaan itu siapa? Kemuliaan itu adalah Bapa. Lalu jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu nanti akan kita lihat bahwa Yesus mempermuliakan Bapa, Bapa mempermuliakan Yesus, akhirnya murid-murid juga dipermuliakan di rumah Bapa itu. Itulah kemuliaan. Dan murid-murid, mungkin baik kalau dilihat, bab 12 ayat 32, bagaimana caranya murid-murid itu sampai ke rumah Bapa? Bab 12 ayat 32. Bunyinya begini, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, itu artinya dipermuliakan, konkretnya disalib, dan lewat salib yang terjadi pada saat ia kembali kepada kemuliaannya, lalu dikatakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Jadi Bapa mempermuliakan Yesus, Yesus mempermuliakan Bapa, Yesus menarik murid-muridnya supaya masuk di dalam kemuliaan Bapa itu. Kalau masih mau tambah bertambah ayatnya, moga-moga semakin menjelaskan dan tidak sebaliknya, kita masih bisa membaca bab 1 ayat 14. Yohanes bab 1 ayat 14. Prolog Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu kalau kita membaca permuliakanlah akunya Yesus, Yesus mempermuliakan Bapa, maksudnya itu. Kemuliaan itu ada di mana? Di rumah Bapa. Dan rumah Bapa itu bukan bangunan, ya Bapa itu sendiri, itulah kemuliaan. Yang tampak di dalam kekudusannya, yang tampak dalam kekuasaannya, dan sebagainya. Dan kemuliaan itu diberikan kepada Yesus, diserahkan kepada Yesus, ditunjukkan oleh Yesus, diwahyukan oleh Yesus, sehingga murid-murid melihat kemuliaan itu, ditarik oleh Yesus menuju rumah Bapa. Mungkin baik juga kalau kita melihat salah satu teks lain dari yang di luar Yohanes. Yang paling banyak menyatakan kemuliaan Allah dalam Perjanjian Lama adalah Mazmur. Mungkin baik kalau kita lihat satu kalimat saja dari Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Jadi kemuliaan itu tampak di mana? Di dalam kasih dan kesetiaan Allah. Jadi nanti kita boleh bertanya kalau mau lanjut refleksi sendiri, di manakah letak kemuliaan manusia? Kalau Allah kemuliaannya di dalam kasih dan kesetiaan, manusia itu kemuliaannya tampak di mana? Apakah di dalam rumah tinggalnya yang macam-macam atau yang lain-lain lah, apa itu? Karena seringkali orang terjebak harga diri manusia, kemuliaannya itu tampak di dalam hal-hal yang sangat lahiriah, tidak bersumber kepada yang batiniah. Satu teks lagi dari Perjanjian Baru. 2 Korintus bab 4 ayat 6. 2 Korintus bab 4 ayat 6 juga berbicara mengenai kemuliaan Allah. Saya baca ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Jadi, memperoleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Di mana? Jawabannya yang nampak pada wajah Kristus. Jadi secara langsung kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Kalau melalui Mazmur 115 tadi, kemuliaan Allah itu tampak di dalam alam ciptaannya. Dengan melihat alam ciptaan, kita melihat kekuasaan Allah, kasih setia Allah.
Di dalam perjanjian baru, yang menyatakan kemuliaan Allah itu semakin jelas, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Kita sampai di situ dalam percakapan kita yang terakhir. Kita lanjut. Gagasan mengenai hubungan antara Bapa dan Anak dalam bentuk doa. Sekali lagi, gagasan kalau di tempat lain dirumuskan dengan penjelasan-penjelasan, konsep-konsep, pada bab 17 ini rumusannya adalah doa. Kita coba lihat bab 17. Jadi kita mengikuti langkah-langkah yang biasa. Di bab 17 kita melihat apa? Pada teks-teks lain di dalam Injil Yohanes, kita mencari penjelasannya bagaimana. Bab 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Aku telah menyatakan namamu. Jadi, Yesus menyatakan nama Bapa. Namanya boleh diberi tanda kurung, Yesus menyatakan Bapa. Inilah wujud kasih Yesus kepada Bapanya. Nanti kita melihat pada bab 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Tapi itu kemudian. Sekarang yang kita lihat adalah kasih Yesus kepada Bapa itu wujudnya apa? Jawabannya ada pada ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Maka kita bertanya bagaimana Yesus menyatakan tanda kurung nama Bapa. Belum kita jawab dulu, nanti kita jawab bersama-sama. Ayat 26. Ini ayat-ayat yang selalu kembali karena ini memang ayat-ayat yang sangat penting dalam mengungkapkan gagasan Yohanes. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu. Jadi pada ayat 6, Yesus mengatakan, aku telah menyatakan namamu. Pada ayat 26, aku telah memberitahukan namamu. Telah. Tetapi pada ayat 26 itu masih ada kata keterangan waktu yang lain, dan aku akan memberitahukannya. Kita lihat dalam dua langkah, telahnya itu di mana dan kapan Yesus menyatakan Bapa itu. Menyatakan Bapa itu artinya menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kita lihat ayat yang lain, moga-moga tidak terlalu banyak ayat yang maksudnya disebut beberapa ayat yang lain itu untuk memberi penjelasan. Moga-moga tidak sebaliknya membingungkan. Kalau membingungkan dibaca lagi pasti akan menjelaskan. Kita lihat bab 14 ayat 9. Saya baca bab 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah sekarang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi, kalau dikatakan memberitahukan nama Bapa, itu artinya mewahyukan Bapa.
menyatakan siapakah Bapa itu. Bab 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku telah melakukan segala sesuatu seperti diperintahkan kepada Bapa kepadaku. Nah, dengan demikian kalau dikatakan Yesus mencintai Bapa, itu di mana letak cintanya? Letak cintanya adalah memberikan nama Bapa, memberitahukan nama Bapa, menyatakan nama Bapa. Lalu di situ pada bab 14 ayat 31, isinya adalah melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadaku. Itu artinya apa? Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Jadi kita menyebut bab 4 ayat 34, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Kapan selesainya? Jawabannya sudah jelas, yang sudah kita ulang-ulang adalah ketika Yesus rela disalib. Itu kasih yang sebesar-besarnya. Bab 13 ayat 1 mengatakan memberikan kasihnya sampai sehabis-habisnya. Itulah puncak ketika Yesus mengasihi Bapa, salib. Tetapi ada juga yang tidak puncak, artinya yang sebelum-sebelumnya, sebelum Yesus wafat. Misalnya ketika Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Akulah air hidup. Itu semua adalah cara yang berbeda-beda yang dipakai oleh Yesus untuk menyatakan bahwa dia mengasihi Bapa. Nah, kasih itu tidak sepihak. Bukan hanya Bapa yang mengasihi Yesus. Bukan. Tetapi bukan hanya Yesus yang mengasihi Bapa. Tetapi Bapa juga mengasihi Yesus. Kasih yang resiprokal. Dan kalau dirumuskan secara konseptual, aku dan Bapa adalah satu. Itulah kasih yang sempurna antara Bapa dan Yesus, antara Yesus dan Bapa. Aku adalah satu. Di ayat mana kita bisa membaca dalam Injil Yohanes, di luar bab 17, bahwa Bapa mengasihi Yesus. Jadi ini hanya ayat-ayat saja yang dipakai untuk menjelaskan gagasan yang sedang kita percakapkan. Bab 3 ayat 35. Bab 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Eksplisit, Bapa mengasihi anak. Bab 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Rumusannya tidak bisa ditafsirkan lain. Bapa mengasihi anak. Bab 10 ayat 17. Bapa mengasihi anak. Eksplisit. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Itulah rumus yang dalam bab 10 ayat 30 dikatakan begini, aku dan Bapa adalah satu,
Di balik rumusan itu ada kasih resiprokal. Yesus yang mengasihi Bapa dengan memberikan hidupnya, mengasihi sampai sehabis-habisnya, karena akhirnya Allah adalah kasih. Maka yang paling jelas menerangkan atau mewujudkan kasih Allah yang adalah kasih, yaitu kasih yang sehabis-habisnya. Dan Bapa sebaliknya juga mengasihi Yesus. Sekali lagi, ini adalah bahasa kita, bahasa Yohanes, untuk menyatakan misteri. Kita selalu membayangkan Yohanes itu adalah seorang mistikus, seorang mistik yang mempunyai pengalaman akan Allah yang sedalam-dalamnya, yang adalah misteri, tetapi misteri itu tidak bisa dibahasakan selain dengan bahasa manusia. Dan rumusannya adalah aku dan Bapa adalah satu. Itu rumus yang kita terima. Nah, harapannya dengan membaca ini dan semakin memahami kasih resiprokal antara Bapa dan anak, anak dan Bapa, itu kita sampai masuk mencicipilah sekurang-kurangnya pengalaman mistik yang dialami oleh penginjil Yohanes. Moga-moga tidak membingungkan. Intinya adalah Allah itu misteri, dialami oleh Yohanes, dirumuskan di dalam Injilnya, aku dan Bapa adalah satu, itulah yang kita baca dengan ayat-ayat penjelas tadi. Harapannya supaya lewat ayat-ayat itu kita mencicipi sedikit-sedikit pengalaman misteri itu. Kasih yang tanpa batas, rumusannya tidak dicari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena misteri itu di luar waktu. Mengatasi waktu, mengatasi cara berpikir manusia. Nah, sekarang masih mau kita lihat pada bab 17 ayat 28. Ini tadi menjelaskan kata telah. Jadi kalau kita baca ayat 26 lagi, aku telah memberitahukan namamu. Telah. Pada bagian kedua dikatakan dan aku akan memberitahukannya. Nah, akannya itu bagaimana dijelaskan? Bagaimana Yesus akan memberitahukan siapa Allah itu? Nah, jawabannya kita sudah tahu, sesudah Yesus naik ke surga, tidak ada di antara para murid lagi yang diutus adalah Roh Kudus. Bab 14 ayat 16 dan 17. Kita coba lihat. Jadi kalau Yesus mau memberitahukan nama Bapa selanjutnya akan, itu lewat jalan mana? Lewat jalan mengutus Roh Kudus. Bab 14 ayat 16 dan 17. Sudah kita lihat siapa Roh Kudus itu. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolong, Parakletus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran itu artinya apa? Roh yang memimpin murid-murid kita semua ke dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Kebenaran itu bukan hanya berarti empiris, realitas sama dengan konsep, bukan.
Tapi kebenaran itu ya Allah Bapa itu sendiri yang adalah satu dengan Yesus. Muncullah Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ayat 26 dari bab 14. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Moga-moga jelas. Bab 16 ayat 13. Sama, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan selanjutnya. Jadi, ketika Yesus masih berada di dunia ini, yang menyatakan Bapa itu siapa? Yesus. Tentu Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti dikatakan juga di dalam Injil Yohanes, bab 1 ayat 32. Itu Yesus yang dipenuhi dengan roh. Saya baca bab 1 ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal padanya. Jadi Yesus yang dipenuhi Roh Kudus mewahyukan siapa Bapa itu, memberitakan namanya. Namanya boleh diberi tanda kurung, memberitakan Bapa, menyatakan Bapa. Itu terlaksana pada waktu Yesus tergantung di salib mengucapkan sudah selesai. Artinya tugas perwahyuan itu selesai di salib. Sekarang Yesus mengatakan, aku akan memberitahukannya. Siapa yang akan itu yang memberitahukan? Selanjutnya adalah murid-murid. Murid-murid yang bagaimana? Yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang akan memberitahukan segala yang telah dinyatakan, yang diwartakan dan disaksikan dalam diri Yesus. Roh itu membawa para murid kepada seluruh kebenaran. Saya beri tanda kurung ilustrasi yang berikut ini. Kalau menjelaskan syukur, kalau tidak, tidak apa-apa. Di dalam Injil Yohanes ini dikatakan bahwa roh itu akan menyampaikan seluruh kebenaran kepada para murid. Seluruh kebenaran. Dalam bahasa Kisah Para Rasul, ini bahasa lain. Rumusannya atau katakanlah pemaparannya berbeda. Saya baca Kisah Para Rasul bab 1. Sekali lagi ini untuk ilustrasi, kalau nanti tidak jelas, tidak apa-apa, syukur-syukur kalau membantu menjelaskan. Bab 1 ayat 3, Kisah Para Rasul. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah sekarang, sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ini urut-urutan Kisah Para Rasul. Ini janji datangnya Roh Kudus. Yesus mengajar dulu para murid itu, selama 40 hari ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Intinya 40 hari kita semua tahu, itu adalah angka simbolik. Sebelum diutus,
menurut Kisah Para Rasul, murid-murid itu disiapkan dulu 40 hari. Diapakan selama 40 hari itu? Diberitahu, diajar tentang kerajaan Allah. Artinya, selama persiapan 40 hari itu, dianggap faham, pengetahuan mereka tentang kerajaan Allah itu sempurna. Dan ketika pengajaran itu sempurna, faham itu sempurna, Roh Kudus turun, murid-murid diutus untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Pertanyaan yang terakhir dalam hal ini adalah, apa tujuan perwahyuan kasih yang resiprokal itu? Jadi Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dan ini yang diwahyukan. Tujuannya apa? Ayat 26 kita baca lagi. Frase yang terakhir, supaya kasih yang kau berikan kepadaku, jadi Bapa mengasihi Yesus, ada di dalam mereka. Jadi supaya kasih Bapa kepada Yesus itu juga dialami oleh para murid. Dan aku di dalam mereka. Moga-moga jelas, itulah tujuannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku, kasih yang diberikan Bapa kepada Yesus itu membuat Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kasih Bapa kepada Yesus didoakan supaya ada di dalam diri mereka. Dan aku di dalam mereka. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, semakin orang bersatu, semakin ambil bagian di dalam kasih Bapa dan Putera. Dan itu semua hanya bisa karena Roh Kudus. Dengan demikian, kesatuan para murid, kesatuan di dalam gereja, itu bukan karena orangnya hebat-hebat, tetapi karena karya Roh Kudus yang memberitahukan kepada orang-orang itu segala kebenaran, dan kebenaran itu adalah hidup kasih Bapa kepada anak, anak kepada Bapa, kasih resiprokal, dan manusia masuk di dalam kasih yang seperti itu. Kembali lagi, silakan ingat dinamikanya. Yohanes mempunyai pengalaman mistik akan kasih Allah Bapa itu, hubungannya dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Ia mengalami kasih yang sempurna itu, mengalami misteri itu, merumuskannya di dalam bahasa yang kita terima sekarang. Dan kita diajak lewat pembacaan ini, ikut mencicipi pengalaman mistik, pengalaman akan misteri yang dimiliki, yang dianugerahkan kepada Yohanes oleh Tuhan. Itu yang nomor 10. Yang nomor 11. Ini ya, mengulang-ulang lagi, moga-moga tidak membosankan. Doa yang menyatakan saat. Kembali lagi, pikirannya adalah kita bisa menjelaskan, bahkan membuat paper mengenai saat di dalam Injil Yohanes. Bisa. Sekarang yang mau kita lihat adalah faham gagasan tentang saat sejauh dapat kita temukan di dalam doa Imam Agung bab 17. Beberapa teks pada bab 17, lalu nanti kita lihat
pada teks-teks yang lain itu seperti apa. Bab 17 ayat 1. Rumusannya sederhana, Bapa telah tiba saatnya. Disebut saat itu. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kaitan yang mau ditunjukkan di situ adalah saat ini berkaitan dengan pemuliaan atau pemuliaan Yesus. Sekarang kita baca teks-teks yang lain. Saat itu, kalau kita baca Injil Yohanes, warnanya apa saja? Warna yang disebut saat itu. Bab 12, ayat 27 sampai 28. Kali lagi saya hanya membaca teks-teks yang berkaitan dengan saat, lalu nanti mencoba melihatnya, kalau bisa menyimpulkannya. Ayat 27, bab 12. Sekarang jiwaku terharu. Terharu itu artinya takut dan sebagainya. Gelisah. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Datang kepada saat. Sudah mungkin baik diperhatikan. Ini kalau dibandingkan dengan doa Yesus di Taman Getsemani, misalnya di dalam Injil Lukas bab 22, rumusannya berbeda. Dalam Injil-Injil yang lain, Yesus eksplisit bagian pertama doanya, jikalau mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Ini permintaan. Tetapi baru kemudian, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah. Ada unsur Yesus minta supaya saatnya itu lewat. Di dalam Injil Yohanes, gagasan seperti itu tidak ada. Karena Yesus berbicara sendiri, ya bertanya sendiri, ya menjawab sendiri. Ayat 27 sekali lagi, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bertanya sendiri. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Itu yang ada di dalam Injil Sinoptik. Dirumuskan tapi tidak dalam tanda tanya. Permintaan, bukan tanda tanya. Sementara di dalam Injil Yohanes itu tanda tanya. Lalu dijawab sendiri, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi Yesus masuk ke dalam saat itu dengan bebas merdeka, tanpa hambatan apapun. Lalu beberapa teks lain berbicara mengenai saat yang belum tiba. Ayat-ayatnya ini. Bab 2 ayat 4, pasti kita hafal. Ketika Yesus diminta oleh ibunya untuk membuat mukjizat, dijawabnya begini, ayat 4, bab 2. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bab 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia. Mengapa? Sebab saatnya belum tiba. Bab 8 ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya
belum tiba. Bab 12 ayat 27. 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan sebagainya. Yang tadi sudah kita baca, ya apakah yang akan kukatakan? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan saat, kita semua sudah tahu, sudah diulang-ulang. Saat itu, satu, adalah saat ketika Yesus mencurahkan kasih-Nya sehabis-habisnya, itu artinya salib, tetapi saat juga berarti saat pemuliaan. Salib dalam Injil Yohanes mempunyai arti double, kematian tetapi juga pemuliaan. Nah, saat-saat pemuliaan Yesus itu sudah tampak, tetapi sebagian sebelum saatnya tiba. Kemuliaan Yesus yang paling sempurna adalah ketika saatnya tiba. Coba kita lihat ya ayat-ayat yang berkaitan dengan kemuliaan lagi. Sudah kita lihat. Bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Bab 2 ayat 11. Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perjamuan di Kana. Bab 7 ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Ini pesta Pondok Daun. Lalu ayat 39, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Salib lalu jelas, perjamuan malam terakhir sangat jelas. Yang terakhir, kebangkitan, doa yang mengungkapkan kebangkitan. Bab 17 ayat 1 sekali lagi, telah tiba saatnya. Mohon agar Yesus dipermuliakan. Itulah kebangkitan. Yang tadi sudah dikatakan menjadi penting lagi, yaitu rumusan yang berkaitan dengan sengsara Yesus. Menurut Injil Sinoptik, rumusannya adalah, ambillah cawan ini daripadaku. Misalnya Markus bab 14 ayat 35. Teks yang sejajar adalah yang sudah kita lihat tadi, bab 12 ayat 27. Tidak ada permintaan eksplisit, ambillah cawan ini, tetapi Yesus bertanya sendiri, dijawab sendiri, dengan menyatakan hal yang sangat jelas, tidak ada permintaan supaya saatnya lewat, karena sadar bahwa justru untuk saat inilah Ia datang. Dengan demikian, kita melihat bahwa Yesus tampak sangat sadar di dalam Injil Yohanes ini, hanya melalui saat yang berarti kematian, Ia masuk kepada saat kemuliaan. Jadi saat mempunyai dua arti, kematian Yesus disalib dan kemuliaan. Dengan demikian,
Kalau Yesus dikatakan berdoa untuk pemuliaannya, itu berarti Yesus yakin dalam pandangan Yohanes bahwa hanya melalui salib kemuliaan kebangkitan itu akan dicapai. Dengan demikian kita selesai percakapan kita tentang Injil Yohanes. Kita ingat, kita bicara mengenai doa di dalam Injil-Injil ini, di dalam rangka doa, berdoa dengan kitab suci. Nah, yang kita sampaikan ini adalah gagasan-gagasan. Maka langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah mencoba mengikuti atau membaca teks, terserah dipilih sendiri, dan mengikuti langkah-langkah doa yang dulu pada awal kita perkenalkan, yaitu membaca langkah pertama sambil memohon bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, meditasi, memusatkan perhatian pada satu ayat atau satu kata. Yang berikutnya sesudah meditasi adalah berdoa, mendoakan yang dimeditasikan. Yang berikutnya lagi adalah kontemplasi, mengalami, menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, memikirkan kalau proses doanya seperti itu, mesti bermuara pada niat untuk bertindak. Mungkin nanti kita lihat salah satu contoh lagi dari doa menurut kitab suci dengan contoh Injil Yohanes. Dan sesudah itu kita mencoba untuk masih mendalami lagi dengan mengulang, yaitu hubungan antara Roh Kudus dengan doa. Rencananya seperti itu. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, memahami, menghayati hubungan kasih antara Bapa dengan Yesus membutuhkan karunia Roh Kudus. Seperti Yesus katakan bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus kepada kita sebagai penghibur dan penolong, agar kita dimampukan berdoa bersama Yesus dan dimampukan hidup dalam persekutuan kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pembahasan mengenai Roh Kudus masih akan diperdalam pada episode berikutnya. Kita mohon rahmat Tuhan, mohon terang Roh Kudus, agar dalam keseharian kita mampu memahami, menghayati kasih yang sejati. Semoga Allah yang Maha Kuasa menurunkan berkat dan karunia bagi Anda dan keluarga, serta komunitas kita. Oleh karena kasih sayangnya dan berkat-Nya yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.